Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini ya, tanggal 11 September sampai dengan tanggal 15 September 2023. Jadi seperti biasanya setiap minggu saya akan rutin membahas terutama untuk saham perbankan ya, analisa untuk minggu ini ya. Saya akan bahas 6 saham perbankan yang terbesar ya, big caps ya, yang Bank Buku 4 di satu video 6 saham. Ada beberapa video nanti yang saya buat ya untuk minggu ini ya. Jadi playlistnya atau podcast listnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya tampilkan dulu dengan yang pertama adalah untuk Sunar Superseed ya. Jadi Sunar Superseed ini adalah suatu tool sederhana yang menggunakan Excel worksheet ya atau Microsoft 365 sekarang ya. Microsoft 365 ya aplikasinya ya. Jadi tools ini terdiri dari beberapa istilahnya itu indikator teknikal ya seperti itu dan juga untuk statistik ya seperti itu ya. Nanti saya akan bahas ya di beberapa video yang mengenai penggunaannya dan bagaimana kita menerapkannya ya seperti itu ya. Jadi tools ini cukup powerful ya, sederhana tapi powerful banget. Banyak yang merasa terbantu ya. Saya mulai langsung, misalnya kalau resolusinya, wah Pak Sunar kok angkanya nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ya. Jadi resolusinya Anda naikkan ke 1080p. Karena kalau pakai mobile data, mungkin koneksinya slow, dia otomatis di resolusinya diturunkan ya sama YouTube ya. Jadi nanti nggak jelas angka-angkanya. Eh, jadi yang pertama saya bahas adalah untuk saham Bank Mandiri BMRI ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini penutupan di 5.900. Kalau kita perhatikan memang dia sejak mencapai all time high-nya 150 ya, higher high sebelumnya ya. Kemudian dia koreksi minggu lalu dia sempat lesu ya. Dia nggak berhasil untuk higher high lagi. Tapi kalau kita perhatikan di sini selama 1 bulan terakhir ya, range-nya antara 5.675 sampai 6.150 untuk BMRI dan sekarang posisinya di 47% ya. Sebenarnya ini masih cukup menarik ya. Kalau yang mau buy on weakness ya seperti itu ya. Memang saat ini dia masih, kalau kita lihat masih menguji MA20-nya ya. MA20-nya sudah ditembus ke bawah. Tapi kalau kita lihat di sini kalau melihat dari performance-nya selama 3 sampai 6 bulan ya. Ini price performance-nya ya, itu masih di atasnya 40% ya dari range low dan high-nya. Jadi masih cukup menarik kalau mau buy atau buy on weakness ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa juga pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Seringkali saya itu ditanya, Pak Sunar saham ini bagaimana gitu ya. Nah kalau bagaimana itu biasanya jawabannya eh, ada dua ya. Anda sudah punya atau Anda mau buy. Kalau untuk BMR ini bagaimana Pak Sunar yang sudah punya? Yang sudah punya ya jangan lupa pasang trade stop-nya di paling dekat banget ya, pakai acuannya paling sederhana adalah low-nya dari hari terakhir hari Jumat ya 5775. Turun di bawahnya 5775 ya Anda kurangi posisi 50% ya. Jual sebagian atau cut loss sebagian kalau belinya di atas ya. Nah, kalau misalnya turun lagi di banyak 5675 yang mana adalah low-nya selama 1 bulan terakhir, Anda jual dulu semuanya. Jadi untuk Sunar Super Seed ini mudah banget ya. Jadi Anda nggak perlu terlalu bingung, Pak Sunar, trading stop-nya di mana, stop loss-nya di mana, pasangnya support-nya di mana. Ini sudah tergambarkan. Anda bisa menggunakan acuan dari ini ya, istilahnya itu price performance-nya atau balonnya yang saya sebutkan ya. Jadi istilahnya itu balon yang mengembang atau mengempes ya. Jadi kalau dia itu mendekati 100% ya, masih di atas 40% itu masih cukup bagus ya. Nah, kalau kita lihat ini balonnya ada banyak ya, mulai dari 1D, 1 hari, 1M, 1 bulan dan seterusnya ya sampai all time low dan all time high-nya. Jadi ini masih cukup menarik. Kalau mau buy untuk BMRI, uptrend-nya masih cukup menarik. Walaupun mungkin ada bilang, oh Pak Sunar, 1 minggu terakhir ini koreksi loh untuk BMRI. Tapi sejauh ini koreksinya masih cukup wajar ya untuk jangka menengah dan jangka panjangnya. Dia masih testing MA20. Ini kesempatan juga untuk buy on weakness. Jadi kalau mau buy, nanti di chartnya saya juga bahas lagi ya seperti itu ya jelasnya. Eh, jadi ini sebenarnya lihatnya gampang ya, ada 3 bagian ya. Ini bagian pertama, eh, ini change atau perubahannya. Bagian kedua itu price performance-nya. Jadi antara range low dan high-nya itu posisi sekarang di mana? Berapa persen ya? Di 0%-nya berarti di low-nya, kalau di 100% berarti di high-nya, highest-nya ya, nilai tertingginya dari range tersebut. Kalau misalnya di tengah-tengah ya berarti 50% ya, seperti itu ya. Bukan berarti kenaikannya 100% atau kenaikannya 50%, enggak. Ini menunjukkan range-nya, posisinya di mana ya, seperti itu ya. Kemudian di sini deret MA-nya untuk MA5 exponential moving average ya.
kemudian MA10 dan seterusnya sampai MA200. Jadi ini yang fokusnya di tiga aja. Mungkin yang barusan kenal, wah Pak Sunar bingung banget, angkanya banyak banget. Tapi sebenarnya ini mudah banget, hanya lihat tiga bagian ini aja ya seperti itu. Nah, ini sudah saya pernah bahas, jadi mungkin hanya mengulang aja ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya BBRI. Kalau kita lihat, wah Pak Sunar, BBRI ini 1 minggu terakhir sudah terkoreksi minus 4% ya. Ini semuanya deret MA-nya sudah negatif semua. Nah, ini kesempatan kalau mau buy a weakness ya, sering saya sebutkan di MA20-nya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya MA20-nya, yang mana adalah 5.561 ya, berarti 5.560 ke atas lah ya. Nah, itu Anda boleh buy. Jadi tunggu naik baru kita buy. Saat ini memang dia terakhir dia jebol ya. Jadi dia membentuk lower low. Jadi low-nya itu 3 bulan terakhir 5.300. Ya, kalau mau spekulasi buy sekarang memang untuk BBRI masih belum terlalu aman karena masih cenderung koreksi ya. Walaupun koreksinya sebenarnya jangka menengahnya dia masih cukup sehat ya seperti itu ya. Nanti akan saya bahas juga mengenai seasonality-nya. Jadi di sini kalau sudah punya dijagain 5.300 ya. Kalau turun di bawahnya 5.300 kurangi posisi, mungkin turun lagi di bawahnya mungkin sekitar 5.100 atau 5.000, kita jual dulu semuanya untuk BBRI ya. Karena kalau turun banyak 5.000 ada kemungkinan dia akan turun lagi testing low-nya dari 6 bulan terakhir 4640. Nah, mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar, BBRI kan laporan keuangannya kan bagus ya, seperti itu. Kenapa kita jual? Kadang-kadang kalau kita jual ya, itu untuk yang trading ya, bukan berarti kita keluar terus gitu nggak balik lagi nggak. Kita baliknya nanti kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau dia koreksinya seperti ini, yang belum punya memang kesempatan untuk buy, tapi buy-nya itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik paling nggak di MA20-nya ya. Atau kita lihat di sini, ini kan balon performance-nya dari 1 bulan dan 3 bulan terakhir kan di bawah 40% ya, masih kempes ya, seperti itu ya. Kita tunggu kalau dia sudah naik ke atas 40% ya, seperti itu ya, minimal ya, lebih amannya. Atau kalau mau copet-copet ya mulai dari 20% ke atas lah, atau 30% lah, seperti itu ya. Itu kita mulai buy. Jadi ini kan masih 11% ya, seperti itu ya. Jadi angka 11% ini artinya 11,76% contohnya untuk BBRI ini ya, untuk 1 bulannya ini ya. Itu dia sekarang posisinya 11,76% di atas low-nya dari 1 bulan terakhir. Ya seperti itu ya. Bukan berarti dia naik 11%, enggak. Jadi ini berdasarkan posisinya ya, seperti itu ya. Eh, di mana di antara low-nya dan high-nya dalam periode tersebut. Ya kurang lebih seperti itu ya. Untuk perbankan yang saya masih punya, masih hold itu adalah BBNI dan BBCA ya. Yang lainnya saya belum buyback. Nanti saya akan informasikan kalau saya buyback untuk BBRI ya, atau BMRI ya. Oke, cukup. Berikutnya untuk BBNI. BBNI ini karena dia ada isu stock split ya. Dia akan stock split 1:2. Apakah dia akan naik tinggi lagi? Nanti kalau nggak salah RUPS-nya itu tanggal 16 atau 19 gitu ya. Saya lupa ya. Jadi nanti akan ada persetujuan RUPS, jadi dia akan stock split ya, entah nanti kapan. Apakah nanti seperti BBCA Pak Sunar akan naik tinggi meroket ya seperti itu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, jadi bukan ke aksi korporasinya ya seperti itu ya. Kalau mungkin yang belum tahu stock split itu apa Pak Sunar ya. Misalnya kalau ada suatu saham ya seperti BBNI ya 1:2, jadi nanti setelah kumditnya stock split dia akan di turun sampai 50%, tapi lot Anda bertambah ya. Andai kata itu seperti analoginya seperti Anda punya uang 1 lembar 10.000 di stock split ya, berarti ditukar jadi bagikan dua, tapi nanti per lembarnya 5.000 seperti itu ya, tapi nilainya sama ya seperti itu ya, tetap 10.000 ya. Tadi saham kalau di stock split ya nilainya tetap sama. Lotnya bertambah walaupun harganya turun, tapi lotnya bertambah kalau kita lihat ya nilainya sama. Nah, apakah nanti bakalan turun lagi setelah aksi stock split? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi di sini saya fokusnya ke yang terakhir ya, itu 8.950. Selama dia bertahan di atas 8.950, ini sudah sering saya sebutkan ya, maksimum 8.625 untuk BBNI ini sebenarnya masih cukup menarik untuk hold ya, seperti itu ya. Yang mau buy on weakness silakan, masih ada peluang. High-nya kalau kita lihat yang terakhir dia berusaha untuk naik lagi ke atas 9.700 ya. Nah, ini sekalian kalau kita lihat dari Sunar Superseed itu biasanya kan orang kan sering tanya di grup saya ya, Pak Sunar target berikutnya saham ini di mana? Ini sebenarnya pakai Sunar Superseed gampang. Ya, misalnya Anda tanya saya, Pak Sunar BBNI bagaimana? Kalau Anda sudah punya target price berikutnya adalah
setelah 9.500 ya kalau dia breakout dari high-nya terakhir hari Jumat. Target berikutnya ya kita pakai acuan dari high-nya 1 bulan terakhir aja 9.700. Kalau dia naik lagi ya berikutnya lagi 9.750, kemudian 9.950 ya seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya sudah punya pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di mana? Anda bisa pasang low terakhir hari Jumat ya, itu kan 9350. Jadi kalau dia turun banyak 9350, Anda kurangi posisi, turun di banyak 8950, lebih baik Anda jual dulu semuanya. Walaupun mungkin dia sahamnya bagus, tapi kalau bicara trading ya kadang-kadang kalau dia turun di bawah support kita jual dulu. Nanti kalau berbalik arah, balik lagi uptrend kita barusan buyback ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu, masih cukup menarik. Ini balance performance-nya masih di atasnya 40% semuanya untuk BBNI. Cukup ya. Berikutnya untuk BBCA ini masih menarik, saya masih hold ya. Memang terakhir saya ada jual, eh, tapi saya belum buyback ya. Yang terakhir saya trading aja ya seperti itu ya. Saya sudah sharekan juga pakai akun day trade, saya day trade untuk BBCA ya. Trading aja, kemudian saya belum buyback porsi yang saya jual sebelumnya di atas ya. Apakah masih menarik Pak Sunor untuk BBCA? Saya sudah sebutkan selama dia masih di atas 8950 untuk BBCA ini jangka menengahnya masih cukup menarik. Kalau mau buy on weakness ini kesempatan untuk buy sekarang. Jadi Anda pasang stop loss-nya di 8950 aja. Kan nggak terlalu jauh ya seperti itu ya. Jadi posisinya kalau kita lihat 3 bulan terakhir itu dia penutupan di 9125 itu di range-nya low dan high-nya itu kurang lebih posisinya 35% di antara range low dan high-nya. Apakah dia masih bisa breakout dari all time high-nya 9450 lagi Pak Sunar? Ya kita nggak akan pernah tahu. Tapi selama di atas 8950 untuk BBCA itu jangka menengahnya ya paling nggak di atas 6 bulan dia masih cukup menarik. Apalagi kalau fundamentalnya masih cukup bagus. Eh, saya rasa sih untuk BBCA ini 10.000 atau bahkan 11.000 1-2 tahun ke depan masih bisa ya. BBCA ini memang lemot ya seperti itu. Banyak bilang oh BBCA itu sama hal Pak Sunar. PBV-nya aja dia mahal dibandingkan dengan BMRI. BBRI dan BBNI ya seperti itu ya. Nah sebenarnya kata mahal itu relatif ya seperti itu ya. Karena kalau kita bicara dari dulu memang BBCA itu dikatakan mahal-mahal terus ya sebelum stock split kan. Waktu dia masih 10.000 itu belum di stock split ya. Orang bilang mahal-mahal ya gitu. BBV-nya pilih yang murah. Ternyata dia masih bisa naik lagi. Bahkan dia naiknya sampai 2 kali lipat ya. Karena di stock split dia balik lagi ke 9.000-an. Padahal sebelumnya kan sekitar 10.000-an ya seperti itu ya. Sebelum di stock split ya. Yang zaman dulu yang dia dibilang orang mahal-mahal, tapi dia masih bagus performance-nya. Nah, BBCA ini salah satu saham yang anti nyangkut sejauh ini. Artinya seperti ini, kalau misalnya Anda beli di atas ya, nyangkut sejauh ini ya, saya nggak tahu ke depannya, itu Anda tunggu 1 atau 2 tahun ke depan, Anda pasti paling nggak BEP. Anda cuannya dari dividennya lah kalau Anda jual ya seperti itu. Minimal worst case-nya atau kemungkinan terburuknya seperti itu. Jadi kalau Anda tipe-tipe orang yang DCA, dollar cost averaging ya, nabung rutin setiap bulan, ini salah satu tipe saham yang cocok karena kalau nyangkut pun Anda tunggu 1-2 tahun ke depan Anda bisa BEP ya, break even point ya, balik modal paling nggak cuan dividennya. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Kemudian BNGA ini masih cukup menarik selama dia bertahan di atasnya 1450 maksimum ya. Nah kalau yang uh, belum punya sebenarnya mau buy sekarang boleh aja, tapi tunggu aja naik ke atas MA20-nya ya. Naik ke atas 1.700 lebih ya, 1.715 karena barusan buy. Jadi untuk buy BNGA ini tunggu aja rebound naik ke atas 1705 paling enggak ya. Dari high-nya hari Jumat Anda barusan buy seperti itu ya. Eh, nah sejauh ini performanya sih sebenarnya masih cukup menarik ya seperti itu. All time high-nya yang terakhir ya. Bukan sepanjang masa enggak all time high-nya dalam 52 minggu terakhir itu di 1815. Apakah masih mungkin breakout lagi ke atas 1815? Semua kemungkinan masih bisa ya. Selama dia bertahan di atasnya 1650 ya. Untuk BNGA dia masih cukup menarik. Tapi kalau sudah turun di banyak 1650 lebih baik jual dulu semuanya ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk PNBN. PNBN kalau kita lihat balance performance-nya 3 bulan, 6 bulan dia masih di atasnya 40% dari range-nya low dan high-nya. Jadi ini masih cukup menarik. Dan dia masih di atasnya MA20-nya juga. Dia sudah mulai berjuang naik ke atas lagi ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir kan dia uh, kenaikannya paling tinggi ya PNBN-nya dibandingkan dengan yang saya bahas tadi ya BMRI sampai BNGan 5 saham sebelumnya ya. Jadi apakah ketinggian Pak Sunar? Saya selalu fokusnya ke
trennya ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya masih boleh buy. Kalau misalnya buy on weakness ya kita tunggu kalau dia memotong MA20 dari bawah ke atas, balik lagi ke atas ya maksud saya seperti itu ya. Ya kita buy back ya seperti itu ya. Kalau koreksi misalnya sebelumnya MA20-nya dipotong dari atas ke bawah. Kemudian jelang penutupan atau besok paginya memotong lagi dari bawah ke atas ya kita buy ya seperti itu ya. Sejauh ini PNBN masih cukup menarik, pasang stop loss-nya di 1260 maksimum ya seperti itu ya. Kalau dia turun di bawah 1260 saran saya jual dulu semuanya. Kenapa Pak Sunar? Karena kalau kita lihat dia akan menguji dari low-nya 3 bulan terakhir ya. Secara gampangnya seperti itu ya. Eh, ini super seat ini saya bagikan free. Tapi pastikan Anda download dari Telegram resmi saya ya, private group ya. Jadi Anda bisa request linknya di video deskripsi bawah ini. Jangan download dari teman Anda atau dari tempat lain. Ada kemungkinan ada virus ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Kemudian salah satu filter yang menarik yang saya tambahkan adalah seasonality ya. Jadi seasonality ini Anda bisa mengetahui berdasarkan statistik ya, eh, kira-kira apa yang sudah terjadi ya dalam 5 tahun terakhir itu saham tersebut dalam 1 bulan itu dia naik atau turun. Contohnya seperti ini BMRI ya. Kalau kita lihat seasonality-nya kan sekarang bulan September, 9 September ya. Eh, sekarang hari Sabtu saya bahas ini ya videonya ya. Nah untuk Oktober kalau kita lihat wah itu BMRI Oktober pasti naik ya 100%. Dalam 5 tahun terakhir itu pasti naik di bulan Oktober. Untuk Pak Sunar, kok bilang pasti? Iya, karena sudah terjadi ya. Statistik itu adalah berdasarkan apa yang sudah terjadi. Nah, berdasarkan data yang apa yang sudah terjadi itu, kita mengambil kesimpulan probabilitas atau kemungkinannya akan terjadi lagi, itu berarti tinggi ya. Seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan mengulang, tapi nggak pasti 100% Oktober 2023 akan naik ya, seperti itu ya. Jadi September ini koreksi, itu kesempatan untuk buy on weakness ya, istilahnya seperti itu untuk Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat, ini kenaikannya luar biasa ya. Tahun 2020 kan waktu itu kan masih pandemi ya, turun dalam September tapi dia berhasil rebound bulan depannya langsung mantul ya. Jadi Bank Mandiri ini cukup kuat ya. Apalagi kalau kita lihat 2021 dia kenaikannya 2 digit ya, gila banget ya Oktober ya. 2022 2 digit juga. Nah, apakah 2023 ini Oktober akan 2 digit lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Seperti itu ya. Eh, ada kemungkinan besar berdasarkan statistik dia akan naik. Jadi BMRI ini masih worth it lah ya kalau mau buy a weakness ya seperti itu ya. Tapi jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini juga ada BBRI. Kalau kita lihat Oktober dia 80% naik, rata-rata kenaikannya 5,33%. Kemudian BBNI dia Oktober 80% naik ya, rata-ratanya 9%. Ya seperti itu. Oktober kalau kita lihat BBCA dia naik 80% ya. Rata-ratanya 3,62%. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita bilang, wah Pak Suna sedikit, Pak Suna cuma berapa? 3% atau 2%. Nah, tapi jangan keliru, ini adalah big caps ya. Dia solid defensif ya. Kalaupun Anda dapat 1% 1 bulan, itu luar biasa ya. Anda lihat aja yang terakhir ya, obligasi negara. Itu kan rate-nya 1 tahun yang paling tinggi kan 6,1% ya. Itu 1 tahun ya seperti itu. Belum dipotong pajak 10% ya. Seperti itu ya. Kalau Anda bisa dapat 1% 1 bulan, itu luar biasa banget ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu istilahnya serakah banget. Memang dia bukan tipe yang dalam satu satu hari Anda bisa 2 digit atau 1 minggu 2 digit, enggak. Tapi kalau kita lihat ini seasonality-nya untuk Oktober dia lumayan bagus ya. Tapi enggak semuanya. Untuk BNDA dia hanya 60% aja, tapi enggak pasti dia jelek enggak ya. Ini hanya seasonality berdasarkan statistik ya analisanya, bukan berdasarkan analisa teknikal. Sebelumnya ada yang kritik saya, wah itu acaranya sesat analisa teknikalnya. Seasonality itu bukan analisa teknikal, berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi selama 5 tahun terakhir ya, ini monthly-nya atau bulanannya. Nah, berdasarkan statistik tersebut kita ambil kemungkinannya atau probabilitasnya apakah naik atau turun ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan sharingkan untuk grafiknya atau chartnya ya. Tadi kan kita bicara mengenai Sunar Superseed ya, performance-nya, kemudian seasonality-nya. Nah, kita akan bahas mengenai chartnya atau grafiknya. Nah, kalau kita lihat di sini Bank Mandiri dia uh, sudah balik lagi ke range-nya. Jadi ini kesempatan untuk tunggu buy on weakness di 5.500. Ini sudah saya gambarkan atau maksimum di 5.000. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kalau Anda turun langsung buy itu bukan buy on weakness tapi ceritanya itu Anda tangkap pisau jatuh. Kalau dia sudah berhasil rebound masuk ke atas lagi kita barusan buy. Jadi ini kalau berhasil naik lagi ke atas 6.000 ya kita buy. Ya, seperti itu ya. Atau naik ke atasnya MA20-nya. Kalau kita lihat MA20-nya di sini dia di uh,
di harga 5938,75. Jadi naik ke atas 5950 kita buy ya. Kemudian naik ke atas 6.000 atau 6.050 kita tambah lagi atau average up. Apakah masih bisa naik lagi ke 6.500? Masih bisa ya seperti itu ya. Tapi tergantung Anda sih. Kalau Anda mau buy weakness, nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di 5.500 atau 5.000. Artinya buy weakness itu turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia masih berhasil di atasnya ya kita buy seperti itu ya. Kalau nggak dikasih Pak Sunar ya kita buy high sell higher seperti itu ya. Eh, jadi jangan keliru ya. Kalau saya bilang buy high sell higher itu bukan berarti wah sesat Pak Sunar. Eh, saya sering diulang-ulang ya. Tapi ada aja orang yang berpikiran eh, buy high sell higher itu salah atau sesat ya. Nanti kamu diajar bandar nanti nyangkut kamu ya seperti itu. Saya fokusnya di trennya. Selama uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high, kita boleh buy high sell higher. Kalau misalnya dianggap salah atau sesat, nah Anda secara logikanya seperti ini. Kalau semuanya itu pakai buy low sell high, yang buy high-nya kamu siapa? Ya seperti itu. Ya tentu saja mereka yang menggunakan strategi buy high sell higher, dia follow the trend. Jadi breakout dia berani buy ya. Nah, enaknya kalau buy high sell higher itu biasanya nggak lama nunggunya. Ya, karena trading breakout itu 1-2 hari sudah dapat cuannya lumayan ya. Apalagi kalau didukung volume yang tinggi. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk BBRI. Nah mungkin ada yang tanya, Pak Sunar BBRI kembali testing 5350. Nah saya BBRI ini sebenarnya saya sudah pernah sebutkan ya kan selama dia masih bertahan di atas 5325 itu sebetulnya masih lumayan menarik ya 5350 ya. Nah sekarang saat ini dia masih testing ini Mas Sunar apakah boleh buy. Nah range-nya sebelumnya itu kan sudah saya gambarkan 5350 sampai 5750. Kalau misalnya dia itu kalau kita perhatikan low-nya hari Jumat tanggal 8 September 2023 di 5300, kalau dia turun di banyak 5300 lebih baik kita jual dulu ya, kurangi posisi paling nggak kita tunggu buy weakness lagi di 5025-an ya seperti itu ya. Nah kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau dengan kata lain kalau misalnya ini minggu ini dia berhasil naik ke atas 5450 kita mulai buy ya seperti itu tuh BBRI ya. Targetnya 5750 sampai 6150 masih memungkinkan ya seperti itu ya. Nah, apa mungkin Pak Sunar balik ke 5000? Semua kemungkinan ada ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat sebelum di sini ya di Oktober 2022 dia berhasil naik ini dari bawahnya dia di 4260 naik sampai 5000, kemudian dia pullback-nya dia bisa sampai ke 4400 ya seperti itu ya. Jadi ini walaupun sudah naik tinggi bisa aja dia balik lagi ke 5000, semua kemungkinan ada. Tapi saya nggak mendoakannya jelek ya seperti itu ya. Saya tuh nggak suka orang yang sukanya mendoakan yang turun-turun gitu ya. Enggak. Memang didoakan turun dalam harapan bisa beli murah Pak Sunar nanti cuannya banyak. Tapi kalau sudah naik jangan didoakan turun. Kalau sudah turun lagi turun jangan didoakan turun lagi ya. Saya takutnya kalau Anda doanya jelek ya, doanya turun-turun terus, nanti beneran dikasih turun tapi nggak naik-naik ya. Doanya dikabulkan, dikasih murah ya, turun terus ya. Ya, tapi nggak dikasih naik-naik ya seperti itu ya. Ya, kita doakan yang terbaik aja. Karena ada yang sudah buy di bawah, dia mau untuk beli motor baru atau mau beli rumah baru atau untuk renovasi rumah atau nyekolahkan anaknya atau modal nikah dan sebagainya. Kita doakan yang terbaik ya seperti itu ya. Memang volumenya naik ini ya. Turun tapi volumenya naik ini pasti kemungkinan koreksi. Tapi nggak mesti langsung terjun sampai ke 5000 belum tentu. Ya seperti itu. Tapi kita pasang trade stopnya atau stop lossnya. Kalau berhasil rebound kesempatan untuk buy on weakness ya. Karena ini area supportnya yang lumayan kuat sejak dari pertengahan Mei yang lalu ya seperti itu ya. Wah, tapi cukup. Berikutnya BBNI ini menjelang stock split. Ini sebenarnya saya sudah punya untuk BBNI saya sudah kurangi posisi, sudah jual, tapi saya masih keep ya. Yang mau buy on weakness saya bisa tunggu di MA20-nya atau kalau kita perhatikan dia high yang terakhir kan di 9.500. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 9.500 kita barusan buy ya seperti itu ya. Atau kita tunggu aja buy weakness di 9.220-an ya. Di atas ya itu ya berarti sekitar 9.250-an atau 9.000 atau 8.825 ya seperti itu ya. Eh, saya hanya mengingatkan jangan salah paham, jangan mengatakan oh Pak Sunar kalau sudah naik tinggi sudah dibahas. Enggak, BBNI ini sudah sering saya bahas terus ya. Setiap minggu saya selalu rajin bahas saham perbankan yang terbesar ya seperti itu ya.
Jadi area buying weakness pun ini sudah saya gambarkan ya seperti itu ya. Bahkan di sini sebelumnya yang terakhir 9.000 ke atas saya bilang masih menarik ya seperti itu ya. Walaupun masih lesu ya. Buktinya dia naik tinggi. Nah setelah itu dia koreksi. Apakah ini masih tembus ke bawah atau bakalan naik lagi? Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya, pasang aja trade stop-nya kalau turun di bawahnya 9350, kurangi posisi, turun di bawahnya 9.200 ya mungkin jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan testing lagi 9.000 dan 8825. Saya tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya, bukan aksi korporasinya yang akan datang stock split ya seperti itu ya. Karena saya sering ditanya, setelah stock split bagaimana ya, kalau kita lihat berikutnya ya, ini ya sekalian bahas BBCA ya. Memang dia menjelang stock split dia naik tinggi ya. Ini saya balik belakang ya. Naik tinggi banget. Kemudian setelah stock split dia turun koreksi ya. Bahkan dia cenderung sideways, tapi walaupun balik lagi dia akan diuji lagi ya seperti itu ya. Nah, apakah BBNI seperti itu? Tadi pada bingung ya, apakah naik atau turun ya? Sesuai dengan trading range yang sudah saya berikan ya untuk BBNI tadi ya, sekilas menyinggung ya. Ya kurang lebih cukup ya kita bahas BBCA. Ini area support psikologisnya untuk jangka pendeknya ini ya. Eh, kita lihat dari Mei ini ya, sejak dia naik terakhir memang dia all time high ya, higher high ya, seperti itu, higher all time high ya, 9450. Nah, kalau kita lihat ini koleksi dekat 9.000 itu kesempatan untuk buy on weakness atau 8.600 ya. Tapi jangan didoakan sampai 8250 ya, terlalu jauh nanti koreksinya. Saya rasa sih 8.600 mungkin dikasih. Bukan berarti saya mendoakan yang jelek, enggak ya. Saya doakan naik lagi. Kalau misalnya buy on weakness di 9.000 enggak dikasih, kita buy high sell higher. Artinya naik ke atas 9150 kita buy. Buy-nya bertahap. Ini range-nya masih tetap sama 9.000 sampai dengan 9.400 ya. Yang suka trading pendek, nah untuk perbankan BBCA ini uh, saya rasa masih cukup menarik. Dia defensif ya, cukup kuat ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA masih sideways juga. Kalau kita lihat di sini swing low-nya di 1650 ya. Jadi selama di atas 1650 masih cukup menarik. Yang mau buy sekarang boleh, atau sekalian tunggu di buy on weakness di 1570 boleh ya. Buy on weakness itu artinya bukan turun langsung buy. Kalau turun langsung buy, Anda itu bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya. Jadi buy on weakness itu tunggu rebound mantuk ke atas kita barusan buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1750, kita tambah lagi atau average up, breakout ke atas 1815 kita tambah lagi ya. Target price-nya di 2000. Jadi untuk BNGA ini masih ada peluang ke 2000. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, BNGA itu lemot loh seperti itu ya. Ini sering saya sebutkan ya. Buktinya ini sebelumnya dia di sini lama banget setelah koreksi ya. Testing MA20-nya nggak naik-naik, bahkan turun di bawahnya. Kemudian nggak lama lagi dia breakout. Jadi kalau Anda mau buy, sekalian tunggu breakout ke atas atau tunggu buy minus di 1570. Ya, pilihan ketiga juga nyicil ya istilahnya. Tapi kalau turun jangan di every stone-nya. Ya, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalaupun ada every stone mungkin satu kali aja maksimum lah ya. Ini buy sekarang, kemudian berikutnya every stone-nya di 1570. Itu pun kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atas ya. Jadi maksimum kalaupun ada every stone satu kali aja. Biasakan no every stone-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya PNBN. PNBN ini memang masih lesu ya. Range-nya lumayan gampang trading di PNBN ya. Sudah sering saya sebutkan ya. 1200, 1300, 1300, 1400, 1400, 1500. Jadi kalau posisi sekarang di tengah-tengahnya, Anda boleh buy on weakness di 1300 atau 1200 ya. Ini yang saya gambarkan memang di 1200. Jadi buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik kita buy. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap. Naik lagi kita tambah lagi atau average up. Nah, mungkin sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, itu analisanya kok naik lagi suruh tambah lagi average up. Ya, memang benar seperti itu ya. Tapi kalau misalnya gagal, Anda pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Uh, Take profit-nya kapan tuh? Kok nambah lagi, nambah lagi. Take profit-nya kalau dia misalnya ya, ini naik ke atas 1400, Anda tambah lagi, naik ke atas 1500, tambah lagi. Kemudian dia setelah 1500 ke atas, nggak diinginkan ya, tiba-tiba mungkin turun ya, Anda pasang trailing stop-nya. Ya, turun lagi, Anda jual dulu semuanya. Seperti itu ya. Jadi, Anda bagi aja, bagi dua ya. 50%, kalau dia turun ya, Anda jual dulu sebagian, turun lagi, Anda jual dulu semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya kira sih cukup ya untuk analisa perbankan. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.